Sri Hartuti namanya, seorang guru honorer yang mengabdikan diri di Sekolah Dasar SD Negeri Pandean 4, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Sri saat ini tinggal bersama suami dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di rumah reot bersama kambing di pinggir hutan milik perhutani setempat. Gubuk itu berdinding bambu berlapis terpal serta beralaskan tanah. Dia hanya bisa berharap suatu saat nanti bisa memiliki rumah seperti teman-temannya. Namun apa daya, setiap bulannya ia hanya menerima honor Rp300.000. Honor itu digunakannya untuk biaya pendidikan anaknya dan makan sehari-hari. Sementara sang suami, Anggi Nugroho, bekerja serabutan. Sri kerap kali kekurangan dan makan seadanya. Kenyataan hidup ini meski mengiris hati tetap tak menyurutkan Sri mendidik siswa-siswinya di sekolahnya. Sebelum berangkat ke sekolah, Sri menyelesaikan pekerjaan rumah, mulai dari menyiapkan makanan untuk suami dan ketiga anaknya hingga kambingnya. Menurut Sri Hartuti, ia mengabdi sebagai guru tidak tetap sejak tahun 2007. Mulai awal mendapatkan honor pertama Rp50.000 sampai sekarang Rp300.000 dari kepala sekolah tempat ia mengajar. Itu emang saya bukan dari guru ya Pak ya, maksudnya keluarga saya nggak ada yang dari guru. Saya melihat anak tuh dulu tuh anak si Bunwaru saya pertama Pak. Di Bunwaru itu banyak anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis. Di situ saya tergugah untuk hati saya bergerak untuk mengabdi teng mriku di situ gitu. Terus ya alhamdulillah sama Pak kepala sekolahnya diterima. Jadi honorer gitu. Iya, tapi Pak kepala sekolah sebelumnya sudah wanti-wanti Mbak kalau ngajar di sini tuh nggak ada uangnya. Saya udah ngomong seperti itu. Nggak apa-apa Pak, yang penting saya ingin mengabdi. Bekerja di situ kurang lebih 4 atau 5 tahun. Terus setelah itu saya dipindah di Pandean 4, yaitu di Pacak. Selama Ibu mengabdi itu dari tahun berapa sampai berapa Bu? 2007 sampai sekarang. Gaji Ibu tiap bulan berapa Bu? Dulu pertama kali di Pandean 5 itu Bunwaru itu nggak dapat. Bulan pertama, bulan kedua itu sama Bapak Kepala Sekolah dikasih 50.000. Hampir setahunan kali ya. Terus sudah gitu 100.000. Sampai sekarang 100.000 terus geser ke Pandean 4 itu 200. Terus 250. Sekarang 300. 300 tiap bulan ya. Ya, tiap Ibu bulan. cukup untuk menghidupi 3 orang anak gitu dengan gaji segitu. Kalau dari gaji memang nggak cukup, tapi bapaknya kan kerja serabutan ya untuk kebutuhan sehari-hari ya dari bapaknya. Bapak kerja apa Bu? Bapak itu kerjanya ya kuli. Kalau kemarau kan dingin sekali. Makanya Itu- dikasih terpal di rumahnya. Dikasih itu tuh biar nggak kedinginan gitu, biar nggak ada angin masuk. Iya. Deket kambing juga gimana kalau malam juga nggak bau gitu? Ya bau sih Pak sebenarnya, tapi mau diapakan lagi? Gitu. Terima aja dulu lah. Harapan Ibu ke depan seperti apa Bu? Ya harapan saya tuh yang GTT itu tuh semuanya lah ya, maksudnya bukan saya aja, maksudnya ya kalau bisa ya diangkat begitu ya. Ibu ikut tes P3K juga ini. Ya ikut di Ngawi. Harapan bisa diterima gitu Bu? Harapan diterima ya semoga aja diterima. Sementara salah satu guru SD Negeri Pandean 4, Supatmi, mengaku pernah datang ke rumah Ibu Sri Hartuti saat melahirkan. Melihat kondisi atau keadaan keluarga Ibu Sri Hartuti, ia dan teman-temannya yang berkunjung ikut menangis. Tidak dapat membayangkan kondisi rumah saat malam hari atau jika ada hujan dan angin. Merasa kasihan. Pernah berkunjung ke rumah Ibu Sri Hartuti ini? Ya pernah. Itu ke rumahnya semua sama nangis lihat kondisi itu. Dan juga membayangkan kalau itu hujan angin dan teman-temannya menyarankan tidur di atas.
dipan. Di dipannya ke tempat tidur. Itu lamben Jawanya amben. Biar Tempat ngapain Bu? Emang? tidur biar kalau ada kelabang, ular itu enggak. Kasihan anaknya gitu ya. Iya. Itu jadi satu sama kambing juga ya Bu. Rekan guru di tempat mengajar Sri juga mendoakan agar ibu 3 orang anak yang sudah mengabdi selama 14 tahun itu dapat terjaring masuk PPPK tahun 2021. Sudah 4 tahun lebih Sri dan keluarga tinggal di rumah tak layak huni itu. Rumah seadanya itu didirikan di atas lahan milik perhutani. Mereka sendirilah yang membuat rumah di lokasi tersebut atas izin pihak perhutani. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.